Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Fiqhus Sunnah Linisa, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah selesai membahas seputar kitab Thaharah. Kita akan menginjak pada kitab yang kedua, yaitu kitab Shalah, yang mana pembahasan-pembahasan seputar kitab Shalah ini memang membahas seputar hukum-hukum sholat, seperti tentang waktunya ya. Kemudian ya, hal-hal yang menjadi kelaiman daripada hukum-hukum sholat atau yang terkandung di dalam hukum sholat yang nantinya akan dibahas sesuai dengan bab-babnya yang ada. Tentang kitab Shalah ini, pembahasan yang pertama yang perlu untuk kita ketahui adalah makna dari sholat serta kedudukan dari sholat. Makna sholati wa manzilatuha ya, makna sholat dan kedudukannya. Makna sholat ini diterangkan secara bahasa ya, itu doa. Jadi sholat itu maknanya doa, dan disebut ibadah syariah itu dengan doa ya, itu dikarenakan memang keterkandungan dari ibadah tersebut padanya, atau terkandung dalam ibadah sholat tersebut doa, sehingga dikatakan sumiyat hadil ibadatu asyariyatu bi ismi doa listimaliha alaihi. Dinamakan ibadah syariah ini dengan penyebutan doa ya, dikarenakan keterkandungan dari sholat tersebut pada doa gitu. Artinya di dalam sholat itu kan ada doa ya. Bahkan kalau ditinjau dari doa itu sendiri, ada doa al-ibadah dan doa al-mas'alah, maka seluruh sholat dari awal sampai akhirnya itu adalah doa. Namun apabila ditinjau dari doa secara makna al-mas'alah, yaitu doa permintaannya, ya memang tidak semuanya itu bermakna demikian. Tetapi perkara-perkara pokok yang ada dalam sholat seperti rukun qiraatul Fatihah misalnya, yaitu rukun seperti membaca Al-Fatihah, itu kan ada doa. Makanya Allah berfirman pada waktu hambanya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara diriku dengan hambaku. Kemudian Allah berfirman setelahnya wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku itu apa yang dia pinta. Karena memang setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu setelahnya doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan itu doa. Juga kalau kita tinjau lagi di dalam rukuk memang tasbih ya.
Subhana rabbiyal azim. Tetapi ada pula doa yang lain atau zikir yang lain, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pada lafaz Allahumma ighfirli itu doa istighfar, thalabul maghfirah. Seorang hamba dia meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi secara lebih khusus lagi memang di dalam sujud. Walaupun dalam sujud itu ada zikir ya, tasbih, dan juga doa seperti doa di dalam atau di sujud ya, seperti dalam rukuk yang tadi dibaca, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tapi juga ada secara tersendiri Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, amma sujud ya fastahidu fihi doa atau fastahidu fi doa. Adapun sujud, sungguh-sungguhlah kalian itu di dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, karena tempat tersebut atau waktu tersebut itu lebih pantas untuk diijabahi doa kalian. Juga kalau kita lihat duduk di antara dua sujud itu lebih nampak lagi ada permintaan yang 5, atau minimalnya diterangkan oleh Syekh Utsaimin itu ucapan Rabbi firli, artinya thalabul maghfirah, meminta kepada Allah ampunan ya. Dan tidak dibedakan antara Allah maghfiri dengan Rabbi firli. Sebagian mengatakan hanya Rabbi firli saja, karena memang riwayat menyebutkan demikian. Tetapi di doa permintaan yang 5 itu diterangkan Allah maghfirli warhamni wahdini ya. Itu kan memang di situ, dan yang seterusnya sampai akhir doa itu kan pakai lafaz Allah maghfirli. Jadi tidak ada masalah mau doa Rabbi firli ataupun Allah maghfirli. Demikian pula pada waktu selesai sholawat di tahiyat akhir, itu kan Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari 4 perkara, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya 4 perkara. Artinya kalau diterangkan, walaupun bukan dari makna doa ibadah dan doa al-masalah, misalnya hanya dari doa al-masalah saja, itu sudah menunjukkan bahwa memang sholat itu secara garis besarnya ataupun perkara terbesarnya itu adalah doa. Sehingga antara makna secara bahasa di sini jelas adalah makna yang mencocoki, ya, mencocoki, sehingga sholat dimaknakan adalah doa. Kemudian ya, wassalatu hiyal qaidatu asaniyatu min qawaidi islamiki ayyatuhal mu'minatu ya. Adauha fi awali awqatiha afdalul a'mal wa iqamatuha iman wa tahawunu biha mujibun li sukhti rahmani wal muhafadatu 'alaiha turisul fauza bil jinani. Jadi sholat itu dia adalah kaidah yang kedua dari kaidah Islam kamu, wahai wanita mukminah. Maksudnya di sini kaidah di sini adalah rukun yang kedua dari rukun Islam yang kamu miliki, wahai wanita mukminah. Menunaikan di awal waktu itu adalah termasuk seafdul amal. Kenapa dikatakan seafdul amal? Karena dua sisi. Pertama, sholat itu sendiri dia adalah memang amal yang paling afdol,
setelah tauhid itu amal paling afdol adalah sholat 5 waktu. Kemudian keafdolannya yang kedua dari sisi ditunaikan di awal waktu, berarti ada bentuk musyaroah, bentuk bersegera, bentuk musabakoh, bentuk untuk berlomba agar supaya ibadahnya itu lebih dahulu untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menunaikan di awal waktu dengan orang yang menunaikan di waktu setelahnya, tentu amal itu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari sisi penunaian waktunya berbeda. Ya. Dan menegakkan sholat itu adalah keimanan. Sementara bersikap bermudah-mudahan, menyia-nyiakan, ya, sholat itu akan mengharuskan dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan berbagai macam keutamaan yang lain, gitu. Ya. Kemudian tentang hukum meninggalkan sholat, ya. Hukum meninggalkan sholat itu memang ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada yang dikhilafkan dan ada yang disepakati. Kalau yang disepakati itu kalau meninggalkan karena menentang i'lam ya ukhtil muslimata, ya, atau ukhtil muslimatu bisa anna man tarakati sholata juhudan li fardiyatiha fahiya kafiratun kharijatun min miladil islam bi isma'il muslimin. Ketahuilah wahai saudaraku muslimah, bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, dikarenakan dia menentang terhadap kewajiban sholat, maka dia adalah kafir, keluar dari agama Islam dengan kesepakatan para ulama. Jadi kalau meninggalkan karena menentang, ya, bahkan seorang yang dia melakukan sholat tetapi hakikatnya dia menentang sholat, itu pun dia kafir. Jangankan meninggalkan, dia tidak meninggalkan tapi dia menentang kewajiban sholat, itu dia kafir. Hanya saja kalau orangnya menunaikan seperti itu tapi dia tidak menyatakannya, tapi dia simpan penentangannya dalam hati, itu hukumnya adalah hukum munafik. Ya, dia munafik dan bukan kafir, gitu. Karena dohirnya Islam, dia melakukan sholat 5 waktu dan yang lain sebagainya seperti orang-orang munafik. Kemudian waman tarakatis sholat, ya, sholata tahawunan min ghairi juhudin li fardiyatiha fadhahaba al-imamu Ahmadu wa jama'atun ila anha kafiratun aidan li dhahiri qaulin Nabi alaihi salatu wassalam inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat, ya, tarkas sholati, ya, tarkas sholati. Dan barang siapa meninggalkan sholat karena bermudah-mudahan, ya, tanpa ada bentuk menentang, bermudah-mudahan atau bermalas-malasan, tanpa menentang kewajibannya, maka Imam Ahmad bin Hambal dan sekelompok dari para ulama berpandangan bahwa kafir, hukumnya juga kafir pula. Didasarkan pada dohir sabda Nabi, sungguhnya di antara seorang laki-laki dan di antara syirik dan kufur itu ada pemisah, ada, ya, ada apa pemisahnya, apa, yaitu tarkus sholah, meninggalkan sholat. Artinya kalau meninggalkan sholat dia menjadi kafir. Kalau tidak meninggalkan sholat berarti dia beriman, dia muslim, ya. Makanya
Para ulama terkadang ya, kalau dari jenis pengkafiran yang kedua ini, yaitu yang tahawun, ya, dia tahawunan dikarenakan menyia-nyiakannya, bermalas-malas, bermudah-mudahan tanpa ada bentuk juhud, tanpa bentuk penentangan, itu diterangkan di dalam menghukumi kafir itu adalah dohirnya, dohir, dihukumi dohir secara dohir. Wahakada, sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam awal dari kitab Syarah Kitab Tauhid, yaitu Al-Qaulul Mufid, beliau menyinggung masalah tersebut. Beliau menyinggung perkara ini, ya. Wahakada. Tetapi memang tidak dalam bentuk pembahasan seputar sholat, ya, tapi perbuatan kesyirikan. Ya, tentang beliau memberikan contoh tentang orang yang menyembah kuburan. Itu tidak boleh kemudian dihukumi langsung secara takyin dia kafir, sampai kemudian diketahui sebab dia menyembah kuburan, sujud kepada kuburan itu, atau sujud bukan ya Pak, sujud pada kuburan itu sebabnya apa, atau dia dihukumi kafir secara dohirnya, ya. Di situ ada rincian, ya, sikap tentang tentang takfir yang sifatnya mujmal atau mutlak, ya, tanpa dibatasi, dan takfir yang sifatnya muayyan. Beliau membedakannya, dan memang mesti dibedakan. Sebagian orang mengatakan karena tidak ada al-udur bil jahal, kemudian sama gitu, ya, sama. Dan kadang mereka mengatasnamakan itu adalah bentuk, kalau ada kasus seperti itu bisa diberlakukan takfir muayyan pada seseorang, menyandarkan hal demikian pada para ulama. Padahal para ulama enggak seperti itu. Kalau di dalam takfir muayyan itu mesti diteliti dulu tentang syarat-syaratnya, demikian pula penghalang-penghalangnya. Hanya dikarenakan satu masalah, misalnya udur bil jahalnya terangkat, ya, kemudian langsung ditakfir muayyan, dikafirkan secara pribadi sosok tertentu, ini adalah termasuk bentuk kecerobohan, karena para aimah kita tidak seperti itu prakteknya. Kemudian qauluhu wa qauluhu alaihi salatu wassalam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Ya, ikatan perjanjian yang ada di antara kami dan di antara mereka itu adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini kan, ini juga mujmal gitu, artinya, atau mutlak, ya. Ya, dia tidak dibatasi pada pribadi-pribadi orang tertentu, ya. Tapi memang seperti inilah yang diberlakukan secara takfirnya gitu, mujmal, berkaitan dengan sifat orang yang meninggalkan, ya, sifat orang meninggalkan sholat, dia kafir gitu, terhukumi kafir. Tapi kalau ada orang meninggalkan sholat, itu nanti kalau secara takyin kan butuh pembahasan lain, karena orang meninggalkan sholat bisa jadi dia sedang tidak sadar, atau mungkin gilanya kumat, kan macam-macam kemungkinannya. Nah, untuk muayyannya butuh pembahasan. Untuk ditentukan seorang dia kafir itu butuh pembahasan lagi. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa ghairuhum ila anna man tarakati sholata tahawunan la takhruju minal millah wa anal kufra fi hadhil ahadisi kufrun asgoru wa annaha
bidzalika dakhilatun tahta masyiatillahi ta'ala insa'a adzabaha wa insa'a afa anha. Abu Hanifah berpandangan, demikian pula Malik serta Syafi'i dan yang lainnya, bahwa barang siapa meninggalkan sholat karena menyepelekan atau bermudah-mudahan, bermalas-malasan dan semisalnya, itu tidak keluar dari milah ini. Dan bahasanya kekufuran yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu faman tarokaha faqad kafar, itu adalah kufrun asghar, ya, kufur asghar, ya. Seperti yang diterangkan Abdullah bin Abbas tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ilahuka fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang ya tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir, ya. Faulaika humul kafirun, mereka itu orang-orang kafir. Itu diterangkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abbas adalah kufrun duna kufrin, artinya kafir yang tidak mengkafirkan, artinya kufrun asghar, kafir yang kecil gitu loh, karena sifatnya tidak mengeluarkan dari Islam. Dibawa kepada makna itu, dan bahwasanya wa annaha, ya, ya, dan bahwasanya sholat itu, ya, itu bidzalika, meninggalkan sholat dikarenakan bersikap bermudah-mudahan dan semisalnya, itu dakhilatun, karena dia adalah kufur asghar, itu masuk pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan mengadabnya, dan kalau Allah menghendaki dia akan maafkannya. Ini ada pembahasannya. Kalau kemudian syirik kecil dimasukkan pada itu, berarti ini ada kritikan. Karena ayat Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu jelas bahwa syirik di situ cakupannya syirik besar maupun syirik kecil, dia akan diadab oleh Allah. Jadi tidak diadab. Kalau Allah berkehendak dia akan memaafkan, tidak berlaku seperti itu. Dia pasti akan diadab. Kenapa? Karena pada lafaz an yushraka bih, dirinya sesungguhnya Allah Ta'ala dia tidak akan mengampuni dirinya diserikatkan dengannya, dan dia akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendaki. Itu yang akan diampuni itu adalah apa? Ya, yang selain daripada syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi kalau kemudian itu dikatakan syirik kecil masuk pada yang tahta masyiatillah, itu tidak tepat itu. Karena syirik kecil itu pun masuk dalam cakupan makna an yushraka bih. Kan an yushraka itu dia adalah fi'il mudhari, ya, yang kemasukan an, ya, gimana menjadikan mansub, ya. Ini kan fi'il mudhari. Ya, yushraka fi'il mudhari dalam bentuk apa? Majhul. Ya, bentuk majhul atau bentuk yang lam yusamma fa'iluh, tidak disebut fa'ilnya. Ya, fi'il yang tidak disebut fa'ilnya. Artinya kalau tidak disebut fa'ilnya berarti ada yang mengganti fa'il, yaitu naibul fa'il gitu kan, gitu. Maka dari lafaz ini, ya, kita tahu mau fi'il itu, fi'il mudhari itu mau dalam bentuk maklum ataupun bentuk majhul, itu kalau dirunut yang menjadi asal pemwazanannya itu adalah fi'il madhi.
Fi'il madinya apa? Asroka. Asroka yusriku, kan gitu ya, asroka yusriku. Nah di sini masdarnya sama. Masdarnya sama apa? Isrokan. Masdarnya adalah isrokan. Artinya kalau madarnya itu adalah isrokan, kan bentuknya nakiroh. Nakiroh. Artinya kalau nakiroh itu ya bebas gitu loh, tidak mu'arof, tidak tertentu gitu. Tankir sifatnya, bebas. Tidak sosok tertentu, tidak jenis tertentu ya gitu, isrokan gitu. Sementara pada ayat ya innallaha ya la yakfiru an yusroka, itu konteksnya adalah konteks jumlah penafian karena ada la nafi ya, la yakfiru ya. Sementara di sini la yakfiru an yusroka, kan terkandung di situ masdar isrokan. Nakiroh pada konteks penafian itu kalau secara bahasa mempunyai kandungan makna umum, terkandung makna umum, dan ini dipakai oleh para ulama di dalam ilmu usul, dijadikan ilmu usul fikih gitu. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Waraqat ya, di dalam al-usul min ilmil usul, itu ada pembahasan tentang masalah berbagai sigoh yang bermakna umum. Salah satunya adalah ini. Jadi nakiroh pada konteks penafian itu menunjukkan makna umum. Artinya kalau maknanya umum, berarti di situ yang tidak akan diampuni itu ya syirik besar, syirik kecil, tidak akan diampuni, kesemuanya akan diadab. Maka mu'alif kitab ini yang mengatakan apa ya, wa anaha bidzalika dakhilatun tahta masyiatillahi ta'ala, ini adalah sebuah perkara yang perlu untuk dikritik ya. Insa'a adabah wa insa'a afa anha, itu tidaklah benar. Yang benarnya tetap syirik kecil, dia pasti masuk neraka ya. Dia tidak berada di bawah kehendak Allah. Yang berada di bawah kehendak Allah itu dosa besar selain syirik, seperti berzina ya. Makanya setelah pembahasan seputar masalah tauhid, kemudian pembahasan dosanya yang menjadi lawan tauhid yaitu syirik, itu perlu belajar tentang masalah kabiroh. Kabiroh itu dosa besar. Karena kalau dosa besar itu berada di bawah kehendak Allah, mau diampuni ya diampuni, kalau diadab ya diadab. Berarti kan masih risiko kalau Allah menghendaki diadab ya. Beda kalau dosa kecil. Kalau dosa kecil itu bisa dihapus dengan amal soleh, terhapus, dan berbagai macam dalil yang menyebutkan tentang penghapusan dosa. Itu dosa kecil terhapus. Makanya Nabiullah Muhammad SAW tatkala menyebutkan tentang sholat ya, kemudian Jumat itu, kemudian tentang Ramadan, puasa Ramadan, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana ya, mukaffiratun bainahunna mastuni batil kabairu. Jadi di situ disebutkan ya, sholat lima waktu antara jarak antara misalnya duhur, asar maghrib, itu kan ada jedanya. Kemudian jeda antara Jumat satu Jumat dengan Jumat yang setelahnya.
antara satu Ramadan dengan Ramadan setelahnya itu puasa, itu adalah amalan itu bisa menghapus dosa di antara keduanya, di antara rentang waktu itu. Dengan catatan apa? Selagi dosa besar dijauhi. Selagi dosa besar itu dijauhi. Sehingga kan butuh belajar dosa besar itu apa gitu, agar supaya tidak kemudian berada di bawah tahta masyiatillah. Karena berada di bawah tahta masyiatillah, dosa besar itu untuk bisa dihapus wajib untuk bertobat. Wajib untuk bertobat. Ya dosa kecil sebenarnya wajib bertobat, tetapi kalau seorang kadang dosa kan kadang lupa gitu. Dia sebelum sempat bertobat misalnya, tapi dosanya kecil, maka adanya amal soleh bisa menjadi penghapus. Tapi kalau dosa besar tidak bisa berlaku seperti itu. Dosa besar itu mesti dengan tobat. Atau kalau mau selamat itu tatkala Allah menghendaki untuk memaafkannya. Kalau tidak ya tetap berlaku, akan diadab, dikehendaki oleh Allah untuk diadab sebagaimana dosa syirik. Maka dengan adanya titik pembahasan ini menunjukkan bahwa memang mempelajari kitab Al-Kabair itu penting, supaya kita tahu dosa besar itu apa. Karena kalau tidak kenal, misalnya seorang itu tidak kenal ya, tidak tahu gitu ya, kalau itu dosa besar, kadang orang menyepelekan ya. Yang sering kita lihat itu sebenarnya ya dosa yang sangat dekat dengan di sekitar kita, yang ghibah itu termasuk dosa besar ya. Masuk dosa besar, bukan dosa kecil itu. Apalagi berkaitan dengan hak orang lain kalau itu menggibah itu. Makanya orang itu kalau tinggal di rumahnya dia tidak menggibah siapapun, itu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang suka mencari-cari kesalahan orang, meneliti kesalahan orang, itu Allah akan meneliti kesalahannya walaupun dia tinggal di dalam rumahnya. Dan barang siapa yang diteliti kesalahannya oleh Allah, pasti akan terbongkar aibnya. Akan terbongkar aibnya. Kita tahu bahwa menggibah di dalam rumah itu kan kerusakannya paling minim gitu loh. Menggibah dalam rumah itu kan kerusakannya paling minim. Artinya kalau seperti itu dia berada dalam penjagaan Allah, bagaimana kalau dia tidak menggibah di luar rumah juga? Yang mana kalau di luar rumah menggibah itu kerusakannya menjadi tambah besar. Maka tentu yang seperti itu adalah akan menjadi amal soleh yang besar ya. Sampai barang siapa yang tinggal di dalam rumah kok dia tidak menggibah siapapun, bagi dia itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lakin in aqadat kalimatul fariqaini jami'ah ala anaha murtakabatun li a'dhamil muharramati ba'da syirik billahi ta'ala fahal tardina ayatuhal muslimatu an yakuna intisabuki ila milatil islam mau di akhilafin bainal ulama. Ya, tentu nggak akan ridho kan. Namun yang terberlakukan ya dari kalimat yang memisahkan dua bagian semuanya ini ya, artinya memberlakukan dari dua pendapat itu semuanya itu kan menjadi apa istilahnya, ada yang memberlakukan dari dua pemisah ini kan, atau dua kelompok ini, yang satu mengatakan kafir, yang satu mengatakan apa,
Atau yang satu yang juhud jelas kafirnya, yang kedua yaitu apa? Yang kedua kan diperselisihkan. Ya, diperselisihkan. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak, gitu. Maka yang terberlakukan, yang terikat ya menjadi sebuah keberlakuan bahwa perbuatan seperti itu adalah murtakabatun li'adzamil muharramat. Itu diberlakukan untuk sebesar-besar keharaman, diberlakukan sebagai dosa untuk sebesar-besar dari perkara yang diharamkan setelah kesirikan, setelah mensyirikan Allah. Ya, sehingga kalau seperti itu, apakah engkau wahai saudaraku muslimah itu ridho bahwa keberadaan penisbatan kamu kepada agama Islam itu berada pada kedudukan penisbatan yang diperselisihkan ulama? Artinya maksudnya apa? Apakah kemudian seorang dia merasa ridho dengan pendapat yang mengatakan tidak kafir gitu loh, tidak kafir karena tahawunan gitu loh. Kalau yang karena juhudan kan disepakati. Apa kemudian seorang dia merasa tenang berada di kedudukan itu gitu? Apa yang boleh sebutkan lebih ke makna apa? Makna nasihat. Artinya walaupun tidak kafir, misalnya taruh kata pendapatnya tidak kafir, ya pendapat tidak kafir karena meninggalkan sholat karena bermudah-mudahan, itu pertama, apakah kamu ridho bahwa itu diperselisihkan ulama, sementara intisab kamu, penisbatan agama kamu berada di perkara yang diperselisihkan? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi bahwa meninggalkan sholat itu kan perkara yang mesti diingkari, dibenci gitu. Ya, taruh kata memang memakai pendapat yang kedua, tentunya jangan itu kemudian menjadikan sikap bermudah-mudahan di dalam perkara tersebut. Jadi pembahasan beliau terakhir di sini ya, di halaman 85 ini lebih ke pembahasan seputar nasihat di dalam mensikapi perkara tersebut. Ya. Ingat, jangan sampai kemudian membahas salah dari sisi apa? Dari sisi maksud hukum gitu loh, atau pemberlakuan hukum. Kadang ada orang itu melihat satu pendapat itu kemudian akhirnya meremehkan terhadap sebuah dosa, atau meremehkan sebuah amal soleh. Misalnya dosa kecil, dosa kecil diremehkan. Dosa besar kan tidak syirik, diremehkan. Dosa syirik kan tidak besar syiriknya. Nah, ini yang dimaksud itu. Jangan sampai meremehkan seperti itu. Ya. Dan jangan sampai pula meremehkan kalau sebuah amal soleh. Kadang ada orang amal soleh itu kadang saya ditanya beberapa orang itu, saat saya itu bingung itu, kenapa dia bilang, di sekitar saya itu ada asrama hufat para hafid Quran gitu, tapi nggak pernah sholat jamaah gitu. Itu sebelum pandemi loh, nggak pernah sholat jamaah. Kalau diajak itu ngeyel gitu loh, karena berpandangan sunat gitu. Ya ini sikap yang salah ini, karena andaikan itu memang berpandangan sunat, kan tidak layak ditinggalkan gitu. Karena kesunatan itu bukan untuk diremehkan. Lebih-lebih hukumnya itu wajib gitu, apalagi wajib. Dan itu tidak sedikit yang orang itu tatkala belajar agama malah sikapnya beda. Setelah tahu fikih malah jadi menyepelek kayak gitu loh. Nah, ini orang tidak tahu maksud belajar fikih, dia nggak tahu.
pada saat ada perintah dari Nabi itu pada saat mau diamalkan kalau itu perintah, atau pada saat itu diperingatkan itu untuk ditinggalkan, itu pembahasan di saat itu adalah untuk amal atau meninggalkan amal gitu loh. Ya, bukan malah kemudian oh ini hukumnya perintah sunat jadi nggak perlu diamalkan, oh ini larangannya makruh kok nggak apa-apa, kan jadi nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Nah, itu berarti dia belum siap belajar fikih namanya. Kadang ilmu itu bisa jadi fitnah ya, karena cara berpikir yang terbalik seperti itu. Karena pada saat seorang belajar itu hendaknya dia tidak sekedar mengetahui hukum ya, tapi dia bisa melihat tarbiyah Nabi di situ gitu loh. Makanya ada taklim dan tarbiyah. Nabi menyebutkan bahwa sebelum balik itu kan sudah diperintah anak untuk sholat dari 7, 10, yang 10 kalau agak apa istilahnya agak menyepelekan itu dipukul gitu. Di sini kan jelas gitu. Padahal belum wajib bagi anak tersebut. Umur 10 tahun juga belum balik karena belum menjadi mukallaf kan. Atau terhalang untuk menjadi taklif mukallaf. Tapi kenapa Nabi kemudian memerintahkan untuk pukul? Di sini kan ada unsur tarbiyah. Makanya kalau kita lihat ya, tidak setiap orang tahu hukum fikih itu berarti dia mutafaqih, dia faham atau dia faqih, belum tentu ya. Apalagi kalau kemudian masih ditinjau dari bab-bab lain ya, itu masih lagi gitu. Kemudian ada dul faraid ya, la yakhfa alaiki ayatuhal mu'minatu anallaha ta'ala qad farada alaiki khamsa sholawatin fil yaum wa lailah wal fajri wa duhri wal asri wal maghribi wal isya'i wa antalhah ibni ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu ana arabian ja'a ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ira ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni ma faradallahu alayya minas shalah qala as-salawatul khamsu illa antatawwa'a syai'an. Ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Tidak ragu wahai saudaraku mukminah, wanita mukminah, bahasanya Allah Ta'ala telah mewajibkan untukmu itu sholat 5 waktu sehari dan semalam, yaitu fajar, subuh maksudnya, zuhur, kemudian asar, maghrib dan isya. Datang dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ada seorang Arabi, dia datang menemui Rasul alaihi salatu wasallam dalam keadaan rambutnya itu acak-acakan, banyak debunya itu, fa'ira ra'si ya, kayak gimbal itu loh, karena orang Arabi kan seperti itu ya, rambutnya acak-acakan penuh debu itu. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku sesuatu yang Allah fardukan untukku dari sholat. Maka Nabi Allah Muhammad SAW mengatakan sholat 5 waktu, kecuali kamu mau menambah dengan sebagian sholat yang lainnya. Di sini disebutkan cuma sholat 5 waktu. Nah, ini yang dipakai dalil oleh para ulama bahwa apa? Sholat tahiyatul masjid itu tidak wajib. Tapi mengatakan misalnya seperti itu ya sisinya lemah juga, ada isi kritikan, bantahan. Kenapa? Karena Arabi itu kan hidupnya nomaden, berpindah-pindah. Dan orang berpindah-pindah itu kan biasanya tidak ada masjid di kaumnya gitu. Sehingga tidak ada kepentingan untuk penyebutan sholat tahiyatul masjid menjadi bagian yang diwajibkan.
tentu menurut sebagian pendapat ulama gitu, tidak ada kok. Ya. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam di tempat lain menyebutkan tentang masalah itu. Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka' rak'atain tahiyatan. Kalau salah satu dari kamu itu masuk dalam sebuah masjid, maka jangan dia duduk sampai dia apa? Salat 2 rakaat sebagai tahiyah. Dan yang lebih menguatkan lagi itu tatkala Nabi alaihi salatu wasallam melihat seorang laki-laki masuk masjid di hari Jumat, langsung duduk, diperintah oleh Nabi untuk berdiri untuk sholat 2 rakaat. Padahal mendengarkan khutbah itu kan hukumnya wajib. Kalau itu memang sunat, bagaimana bisa digugurkan mendengarkan sesuatu yang wajib, digugurkan sesuatu yang sunat? Tidaklah menggugurkannya kecuali wajib pula, yang wajib pula. Tapi memang di situ kalau kita lihat ya, bahwa 2 rakaat sebagai penghormatan masjid itu sifatnya dia tidak berlaku mutlak bersendirian, sempurna bersendirian, itu enggak, karena dia bisa masuk sholat lain. Makanya kalau orang masuk masjid kok sudah ada jamaah 5 waktu, di rakaat kedua dia nggak perlu tahiyatul masjid, tapi langsung masuk shaf. Dan di antara sholat 5 waktu itu tidak ada yang 1 rakaat, semuanya di atas 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Berarti itu sudah tercukupi dengan sholat tersebut, sehingga dia bisa duduk setelahnya. Kadang timbul pertanyaan, bukankah di dalam sholat sebelum selesai 2 rakaat itu juga ada duduk, kan gitu kan? Ingat, duduk yang dimaksud di situ dalam sholat kan duduk sholat. Kalau ini duduk memang semata-mata duduk di masjid gitu loh. Nah, dan masih ada pembahasan yang lain ya. Namun intinya memang ada yang mengatakan bahwa masuk ya dia sholat 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat sebagai tahiyah. Selesai pembahasan kita di sore ini ya. Besok kita bahas tentang mawaqitus sholat, yaitu tentang waktu-waktu sholat. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan, waktu dan tempat kami kembalikan kepada panitia.